Kacamata gue di mana ya? Tararara, tararara. Di mana ya kacamata gue ya? Ada yang tahu nggak? Ini agak buram ya. Bentar ya. Coba. Nah, sekarang udah nggak buram. Sekarang udah lebih bening. Di mana ya kacamata gue ya? Kemarin tuh gue ngapain ya? Coba deh, pikir-pikir dulu ya sebentar ya. Kemarin itu pulang apa di kamar ya? Di kamar kali ya? Di jidat? Enggak, jidat baik-baik aja. Nggak ada kacamata loh. Kacamata gue di mana ya guys ya? Hah? Di sebuah tempat. Iya bener sih, di sebuah tempat. Tapi tempatnya itu di mana loh? Kacamata di mobil? Di mobil ya? Di mobil ya? Mungkin sih. Nggak tahu juga. Di mana ya kacamata gue ya? Apakah kacamata aku ada di hatimu? Belum tentu ya. Kacamata ya, kacamata. Di mana ya kacamata itu ya? Di tas laptop. Tas laptop. Enggak sih harusnya. Kemarin tuh apa namanya? KTP gue juga ketinggalan di gedung tempat gue meeting kemarin. Terus hari ini gue lupa kacamata gue ada di mana. Ya, bingung gitu. Toko optik ketinggalan kali. Ketinggalan di mana ya? Di bis Indosat. Bis Indosat enggak lah. Kalau di bis Indosat udah dikirim pas sama orang Indosat. Mereka pasti beres-beres langsung nih diketemukan kacamata punya siapa nih gitu pasti kan. Nah ini kalau kacamata hilang begini, gimana coba? Aduh, kacamata hilang loh, hilang kacamatanya. Gimana ya kacamata ya? Ada apa? Kacamata Hilang. Ketinggalan. Nggak tahu. Sebentar ya. Bentar. Ketinggalan di Museum Uri. Nah dia lagi geng duet bilang ketinggalan di Museum Rekor Indonesia. Hah? Duh, penyakit bapak-bapak banget gak sih? Hai, good morning geng duet. Happy Friday. Selamat hari Jumat. Senang sekali Dave Iwet menyapa geng duet pagi hari ini jam 7 teng. Senin sampai Jumat ini minggu terakhir efektif bekerja kayaknya ya. Buat banyak teman-teman aku. Buat anak sekolah, keponakan aku sih hari ini terima rapor. Hari ini terakhir sekolah, besok terima rapor, terus abis itu udah libur ya. Gak ada loh. Mantap. Jadi mungkin banyak orang tua yang anak-anaknya juga hari ini hari terakhir sekolah, hari Sabtu sudah terima rapor, terus jadi bisa menikmati libur keluarga dan juga libur lebaran. Aku pantau berita semalam, arus mudik sudah mulai berlangsung ya. Kemarin aku lihat apa tuh stasiun apa sih? Batu Lampah ya? Stasiun baru pertama kali, Katulampa ya? Stasiun baru pertama kali dibuka jam 7 gitu, udah berbondong-bondong petugas KAI kayak bikin make a big moment gitu. Ini kayaknya rush orang mudik pertama nih gitu. Kereta kemana ya? Ke Jawa apa? Katulampa itu bendungan, bukan stasiun. Katulampa tuh bendungan. Biasanya pintu air. Katulampa kalau sampai ketinggian airnya tinggi, Jakarta banjir, say. Yang lo tonton tuh apa? Info banjir apa info mudik? Coba lo tentuin dulu. Itu orang nih gue. Bener, yang kayak air bah tuh manusia apa air? Itu bendungan. Orang mau pergi mudik, itu pas dibuka pintunya tuh yang berhamburan orang, bukan gemercik air. Ya bukan Katulampa. Bukan. Katulampa. Lu bilang tadi Katulampa. Lu jangan ngeles lagi. Lu udah salah. Stasiun apa sih? Gue nggak tahu deh. Di mana daerah mana? Baranang Siang. Baranang Siang ya? Baranang Siang. Bogor. Gue nggak tahu deh Bu di mana. Di kota mana? Itu di kota mana? Gue di Jakarta, wet. Kayaknya orang pada mau mudik, arus mudik dari Jakarta menuju daerah. Gue nggak tahu di stasiun mana, tapi itu stasiun kereta, Bo. Itu stasiun. Gue tuh semenjak masuk Muri gue banyak nggak taunya. Udah deh.
Tapi yang penting kan gue udah masuk muri, Nek. Katulampa. Pokoknya Katulampa stasiun. buat pintu air. Katulampa mah. Kampung Rangkas Rambutan Bitung kan? mere. Kampung Rambutan. Kampung Rambutan. Gue nggak tahu, Bo. Gue nih anak yatim, gue Kristen. Nggak, lu udah nggak bisa lagi main, lu nggak bisa jual derita lo yang itu sekarang, udah nggak mempan di gua. Aduh, gue nggak ngerti Udah. deh di mana. Pokoknya itu stasiun aja, orang-orang pada mau mudik. Intinya adalah lagi rame nih, harus mudik. Udah itu aja. Lokasinya mah udah lu urus sendiri aja. Pokoknya stasiun kereta. Pokoknya ke Inilah daerah ya. aja keretanya. Inilah dia sebabnya kenapa ya baca berita terus pakai prompter. Ini untuk menghindari news anchor atau pembaca berita kayak Dave gini ya. Katulampa pintu air dikata buat stasiun kereta ya. Beos stasiun kota, stasiun Gua nggak- Senen, Stop Gambir, Jatinegara. Gak tahu gue di disemprot. mana. Pokoknya di Jakarta aja. Pokoknya itu tuh untuk menggambarkan as per yesterday jam 7 pagi. Iya, itu benar, warga benar. Jakarta tuh udah mulai Iya. melakukan perjalanan mudik gitu. Aku nggak Iya, tahu Gambir iya. kah, di mana Iya. kah. Pokoknya stasiun mana sih yang keretanya bisa ke daerah? Coba di stasiun mana? Senen sama Gambir biasanya. Jatinegara juga Nah. ada beberapa gitu. Nah, Good ya Life udah. bilang ini, nggak nyadar salah, kenceng lagi ya suaranya. Iya, Good Life. Memang begitu hari-hari saya. Kemarin tuh makin kesini tuh geng duet makin gini. Iya ya, Mas Ila tuh sebenarnya nggak salah-salah banget ya. Ya elah, lu tuh happy banget gitu kayaknya. Ya elah. Ini kan gue cerita ya, pas kita sebelum kemarin memecahkan rekor muri ya, siaran langsung 12 jam, 12,5 jam Jakarta Jogja, kita kan bikin buka puasa bersama dengan geng duet yang menggunakan kartu Indosat. Iya kan, apakah itu AM3, apakah itu Tri, itu mereka boleh ikut gitu. Terus abis itu di momen itulah terlihat gitu aslinya Dave. Terus mereka gini, emang gitu ya Mas? Iya, setiap hari. Oh, nggak heran ya Mas Ila tuh suka ngamuk. Nah, paham kan? Nggak semua orang tuh kayak Wali Songo gitu. Orangnya tuh sabar-sabar gitu. Nggak semua. Ya, lo makanya mendingan jangan sering-sering offline lo mah sama geng duet, ketahuan asli lu. Gue tuh padahal di kepala gue tuh gue charming. Kooperatif, charming, ya. Apalagi kolaboratif, Iya. komunikatif, Asertif, Asertif. informatif, informatif. tenggang rasawatif. Ya, benar. Keluarnya adalah Diva. tapi kemarin tuh harusnya kamera ikut sih pas di mobil habis pulang dari Prambanan menuju ke hotel. Itu biar lebih ketahuan lagi aslinya gimana. Ada yang bilang gini katanya, harusnya bikin ya kamera ngikutin di balik seorang Dave Hendrik untuk kasih lihat. Jangan dong yang nanti lu pada drop sama gue. Lah nggak dibalik Dave Hendrik aja gue matang sebelah gini lu udah drop, apalagi gue balik matang dua-duanya. Yakin sanggup. Matang sebelah nggak pakai dibalik ini udah cenderung gosong aja lu. Nek, apalagi dibalik matang dua-duanya. Oh. Matthew Sander bilang, congrats yang masuk kumparan Creative Fox, another bucket list check. Alhamdulillah, Invipop juga, kita masuk Invipop juga. Creative Fox sama Invipop, kumparan juga. Yang menarik adalah kayaknya kan dari Creative Fox sama Invipop, kumparan tuh kan yang paling keluar dari bubble kita menurut gue. Setuju nggak lo? Setuju. Ya, Creative Fox sama Invipop tuh masih ada irisan lah sama kita gitu ya, orang-orang masih tahu gitu. Kalau kumparan tuh bener-bener udah kayak blar aja, kayak samudra gitu ya, samudra Atlantik gitu, kayaknya udah yang kayak wow gitu. Terus komennya cenderung untuk beberapa orang tuh kayak kok pada gini gitu. Ada yang bilang gini, maratop apa maratap apa
Maraton kan lebih lama dari 12 jam. Kenapa mereka dapat muri? Gitu ya. Oh, makanya lu bikin postingan itu karena untuk Iya. menanggapi. Gue nggak baca lu Iya. komentar-komentar itu. Terus lanjutin. Ya, terus abis itu ada lagi yang bilang tuh gini, ada lagi yang bilang satu akun lain tuh juga dia siaran 24 jam. Kenapa kalian gitu? Terus gue cuman gini, pas gue baca gitu, oh iya ini kolam yang lebih besar, ini udah samudra gitu masuknya. Ya udah gue diam aja gitu karena gue pikir ngapain juga nanggepin yang begituan. Terus udah gitu gue masuk ke broadcast channel gue di Gram. Terus ada yang bilang, aduh itu komentarnya yang di Kumparan kok serem banget ya. Terus gue bilang gini, komentar orang itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Gue bilang gitu. Terus ngapain kita harus mempedulikan dan kemudian membuang energi kita gitu. Cuma kemudian gue rasa gue juga punya hak untuk menjawab dong tanpa harus menunjukkan kepada siapa-siapa. Jadi gue menjelaskan bahwa ini geng duet juga teman-teman nanti mungkin boleh dibantu kalau ada yang nanya kok mereka bisa dapat muri sih. Jawabannya adalah gini, bukan masalah lama-lamaan ya, karena kita tahu persis Indi sama Farhan tuh 32 jam loh. Betul nggak? Ya, siaran radio waktu itu, Radiotlon. Lalu kemudian Gofar Hilman 34 jam, ya. Lalu teman-teman maraton tuh juga lebih lama dari kita berjam-jam. Bener nggak, Dev? Tapi kita udah ngecek gitu ke Museum Rekor Indonesia. Kita tanya gitu, ada nggak yang pernah melakukan siaran streaming gitu ya, dari Jakarta sampai Jogja di dalam bis? Itu yang kita tanya, dan jawabannya adalah belum ada. Terus kita tanya, berarti kalau kita mau melakukan itu, kita bisa memecahkan rekor muri? Dijawab bisa. Disitulah kemudian kita masuk gitu, bahwa siaran streaming di dalam bis secara non-stop berjalan dari Jakarta sampai Jogja. Berjalannya jangan lupa, kalau cuman siaran dalam bis aja mah bisa sayang, ya, camping jatuhnya. Ya, tapi kalau berjalan bisnya itu beda lagi urusannya. Sama gitu. Sama aku cuma mau bilang gini ya, si ini udah pernah, si ini lebih lama, si ini udah gitu. Ya mungkin mereka melakukan juga gitu ya. Tapi apakah mereka melakukan pencatatan di muri? Itu kan juga lo perlu pertimbangkan ya. Betul. Dan kita tuh nggak marah loh dibilang, aduh apa hebatnya, aduh si ini si itu gitu. Aku mau bikin 45 jam, aku mau bikin 52 jam. Sok-sok aja. Sok-sok aja sayang, boleh-boleh aja. Alah cuman di bis, aku mau bikin di dayung sampan mengelilingi benua. Iya sok, good luck sayang. Boleh. Semoga Indosat bisa mengiringi ya signalnya gitu. Apa aja silakan. Kenapa jadi pada pusing gitu? Betul, itu sih sebenarnya. Tapi balik lagi, seperti yang gue pernah bilang gitu, begitu kita masuk ke dalam kolam yang lebih besar, dan kita harus siap dengan terpaan angin yang juga lebih kencang. Iya, betul. Gitu. Betul. Iya, Ya kita kan? siap-siap aja, betul. Dengan terpaan lebih besar, toh. Bener. Semangat ya sayang ya. Kemarin gue ketemu sama Mbak Nela, Ibu Petronella dari. Ya Allah, Mbak Nela. Nah, dia salam buat lo. Dia bilang gini, kalian hebat banget loh. Gila. Berapa jam jadi total? 12 jam. Jadi 12 Mbak setengah. Mbak Nela ini adalah COO dari CMK. CMK tuh apa ya nama perusahaannya kepanjangannya? Pokoknya mereka yang membawahi The Palace, terus kemudian Frank Co sama Mondial gitu. Terus ditanya, berapa jam tuh total tuh? Aku ngeliatin tuh kan di kalau ngomong gitu ya. 12 jam, Mbak. Capek nggak? Ya capek banget, Mbak gitu. Terus aman. Si Dave gimana si Dave? Ya cranky dikit, Mbak. Agak rewel, judes. Biasa, tapi hari-hari gitu. Tapi overall sih kita berhasil menyelesaikannya dengan baik. Malah yang menarik yang nangis aku, Mbak. Malah dia nggak nangis. Kayaknya nggak punya hati dia, Mbak. Gue tambah-tambahin. Gue seneng tuh kalau orang nanyain lu pas lu lagi nggak ada, bisa gue kasih bumbu-bumbu ya gitu. Jadi lu siap-siap. Ntar kalau dapat cerita bumbu-bumbu, si
Nyong pasti ini lagi sendirian nih, nggak ada gue, cerita-cerita dia gitu. Kemarin gue denger dari Hana katanya kita dapat salam dari Gita Bebita. Oh iya, Gita Gita Bebita Bebita. kirim salam. Bilang apa? Bilang apa? Hana, salam ya buat kakak-kakak aku. Kakak-kakak aku, Oh. kakak-kakak manja aku apa kakak-kakak centil aku ya dia bilangnya. Kakak-kakak Centil, apalah gitu. centil kayak centil kayak. Itu Gita Bebita ya. Centil. Kakak-kakak centil aku hebat deh mereka gitu. Aku gini, oh thank you Han, salam balik ya gitu. Terus Hana gini, kamu nggak mau DM aja kak? Kenapa aku jadi modern? Iya juga sih. Gitu. Aku galak kali Hana ini lama-lama tuh ya. Iya, nanti deh gue Iya, bener. gue belum follow deh kayaknya di Gram Gita Bebita tuh. Nanti gue Gue cari udah deh sih, ya. gue udah. Nanti gue Undang cari. Kak Gita nanti ya, begitu kita mulai lagi duet with, insya Allah kita undang Gita Bebita. Gita itu menurut gue juga orang yang sangat positif dan sangat menyenangkan sekali. I love her. Gue tuh sukanya begitu loh, maksudnya gini loh, gengs, we are not the first. Kita bukan yang pertama, kita bukan yang paling hebat, kita bukan yang paling titik-titik. We are just a piece of our community strength. Itulah kita. Orang podcaster paruh baya yang berusaha menaklukkan mimpi, mewakili 3.000 orang yang menemani setiap pagi, itu aja gitu. Kalau dibandingin sama kemampuan, skill, ketampanan, popularitas, jam terbang, kita kalah. Menangnya kita tuh cuman modalnya kali ya, modal nekatnya dalam hal ini. Kenekatan kita aja, kita mah menangnya itu. Terus Terinspirasi boleh, silahkan iya. aja. Udah gitu kemarin kan gue pergi nge-gym ya Wet ya. Maksudnya aduh I was so tired kan yesterday. Sebenarnya badan gue tuh capek banget. Gue pikir gue mau pijat apa gue mau nge-gym, tapi macet banget jalanan Wet. Aduh gue gak kuat loh. Gue gak kuat di jalanan. Gue pikir aduh gue mampir deh ke Mang Village gitu. Gue mampir dan gue merasa apa yang kita lakukan kemarin itu mattered gitu buat orang-orang ya, karena everywhere I go di Kemang Village loh, orang yang gue nggak kenal gitu ya, gue nggak tahu wajahnya gitu ya, they came to me yang bilang ini, Kak Dev selamat ya gitu, congratulations ya, selamat ya, selamat. Gue berasa kayak Margaret Thatcher gitu, gue jalan di hypermart gitu, gue bawa keranjang gitu ya, terus gini, Kak selamat ya, thank you. Kak selamat ya, aduh makasih ya, Kak aku nonton, makasih, thank you gitu, kayak Margaret Thatcher gue, thank you gitu, gue kayak terus gue ketemu Riana Ri gitu, thank you ya, thank you, Bo selamat ya, thank you. Mau ngapain lu? Gue mau nge-gym. Nggak capek lu? Capek gue gini. Ini selamat apa nih maksudnya gue gini? Yang Muri kemarin, oh iya Eka juga udah pernah nek Muri, aduh selamat ya kalau gitu, gue mau sekarang break lagi tahun ini, aduh oke. Do it Bo, do it, go for it. Kalau kemarin kan gue di 1 kota, sekarang gue mau 5 kota. Do it Bo, do it, jangan tunda, jangan tunggu, apalagi bentar lagi 50, yes, jangan tunda, jangan tunggu, go for it sister. Gue happy. Margaret Thatcher, apalagi kemarin rambut lo cepol kecil pramugari Singapore Airlines ya. Oh, bukan. Terus Gue pas lo datang gue gini, oh cepol kecil dia. karena abis itu gue mau perawatan rambut. Terus kemarin tuh gue dijajanin THR sama si Iwet ke Informa. Terus di Informa kita ketemu geng duet juga, anak-anak Informa yang kemarin ngirimin hampers ke gue ya. Terus mereka bilang gini, aduh selamat ya Kak, hebat banget kalian, hebat banget, thank you. Terus tetap nanya, kok maaf ya Kak ya, yang aku kirimin throw blanket itu bukan cuman Kak Iwet loh, Kak Dev juga kita kirimin throw blanket. Gue gini, iya dikirimin, cuman gue nggak sempet pamer, si Iwet udah bawel mamerin throw blanket. Jadi gue udah merasa kayak ego gue kecolek. Udah deh, nggak usah gue kasih lihat throw blanket gue. Gue dikirimin juga, geng. Jangan Itu warna apa yang punya lo? Ijo throw blanketnya. Kayaknya salah deh itu. Harusnya yang ini buat gue, yang kuning buat lo harusnya. Ada tulisannya, Dave. Kenapa? Kayaknya kalau yang warna menor-menor gitu lo langsung kayaknya buat Dave. Ijo gini nggak cocok buat gue. Subtil membahana gini nggak cocok. Pamer lagi ah.
ini tuh bisa digantung dia. Terus dia tuh bisa nyala-nyala gitu, di dalamnya tuh udah satu set datang bersama dengan tuh lilin-lilinan gini, dia pakai baterai. Di belakang sini ada baterainya, terus dinyalain, dia nanti nyala. Jadi nanti pas malam takbiran tuh rumah gue syahdu, ini mau gue gantung gini. Oh, mulai tata-tata jelang lebaran. Iya. Tata-tata rumah ya, yang biasanya rumah sepi ya. Lebaran kan rumah jadi lebih ada ceria lampu-lampu. ya. Terus yang biasanya beli bantal. ruang tamu. yang mau Beli ditaruh di mana? bantal. Ruang tamu. Enggak, di sofa. Di Mau taruh sofa. Ya. Iya. Memang ini memang udah waktunya nih ya, tata-tata halus gitu. bulunya tuh, meni enak, meni fluffy gitu. Siap-siap udah saatnya open diganti. house. Udah saatnya diganti bantal di rumah. Jadi gue kemarin ke Informa, gue beli gitu. Gue lihat apa ya. Oh, bantal nih kayaknya sama dekorasi ya. Elemen estetik dekorasi gitu. Ya, Informa gitu. Mulai berasa ya suasana hari rayanya ya. Iya, ada yang bilang katanya mau screenshot lampunya, boleh nggak? Boleh. Nih, screenshot tuh ya. Nih, tuh ya, tuh. Bagus nih, bisa digantung. Ditaruh. Atau kalau misalnya mau ditaruh gini juga boleh, bisa ntar dia nyala-nyala gitu. Coba nyalain ya. Nyalain aja, orang itu cuma pakai baterai kan, tinggal dicetak gitu. Sebentar. Ambil dulu baterainya. Hall hampers dong Kak Div. Hampersnya kan udah aku buka waktu itu sayang. Hall hampers informasi yang belum aku kasih lihat cuman si throw blanket ini, yang harusnya kemarin aku bawa di bis pas kita Jakarta Jogja, cuman lupa. Ini geng duet ya yang gue tuh tadinya mau bawa tuh si throw blanket itu, cuma gue pikir ntar pas pulangnya repot pasti ya, kan naik pesawat apa gimana tuh ya, nggak jadi. Gue langsung. Lu terakhir kali ke Informa belanja apa? Coba gue pengen tahu. Belanja sofa. Oh wow, fancy ya. Gue suka sofa-sofa di Informa dan nggak mahal. Itu sofa di apartemen lu dari sana? Iya, Informa. Sofa tuh teorinya 10 tahun sekali harus ganti loh. Oh, gue enggak, setahun sekali. Iya, aduh ya ampun, beda ya, orang ada ya. Itu lucu ya. Okay. Iya. Gini deh, aku mau tanya sama geng duet. Ya udah cukup diam. Gue mau tanya sama geng duet. Geng duet siapa yang biar ada KitKatnya ya sama geng duet, yang nggak tutuh aja. Geng duet, aku pengen tahu siapa yang udah mulai bebenah rumah ya. Biasanya ibu-ibu nih mulai toto-toto minggu ini ya. Rumah kan akan menjadi momen yang mempersatukan geng duet sama keluarga nih di bulan Ramadan ya. Ini bulannya silaturahmi. Bener nggak? Ruang tamu yang tadinya cuman sepi mendadak jadi akan ramai dan berwarna. Ruang makan yang tadinya cuman kamu sama suami sama anak-anak sekarang punya cerita yang lebih, ya kan? Dapur yang biasanya cuman berisik pagi sama siang aja sekarang sepanjang hari ada kegiatan ya. Sebelum mulai masak pasti udah beres-beres rumah, curtainnya diturunin, dicuci, piring-piring saji udah mulai dikeluarin dari lemari, bener nggak? Ibu-ibu udah bikin rencana nih, hari ini mesti ke pasar, mulai masak rendang, mulai ini, mulai itu, bumbu-bumbu dapur udah mulai disiapin, cookies udah diprong di ruang tamu, ya kan? Abis rumah dibersih-bersihin, cushion, bantal, sarungnya dicuciin, sarungnya udah jelek, bantalnya udah jelek, jangan lupa diganti supaya mewah dan juga duduknya nyaman kalau tamu-tamu datang. Bener apa enggak ya? Karena bukan mengenai kemewahan tapi masalah kebersihan. I think rumah yang bersih, rumah yang tertata secara intentionally itu pasti memberikan energi dan mengundang. Lu kenapa sih? Ngesek banget. Lu kayak anak disko telat Badung. Udah pada tobat, bro. Masih sekarang pada hobinya lari pagi-pagi. Disko Sutra Tinta Adinda, diskotek Sutra Tuti Alawiyah, udah nggak ada orang manusia lagi yang pergi ke diskotek. Tobat.
Rebel gue. Oke, lanjut terus. Iya kan, intinya tuh buat aku tuh gini loh, membersihkan rumah dan mempersiapkan rumah pada saat bulan lebaran gini. Stop it! Salah banget. Ini juga ada di Informa, geng. Lampunya ada di Informa. Orang kayak lo. Ingat, Tuhan kita satu. Setan datang bawa temennya. Jangan sampai lupa, ya. Ya. Terus temennya anaknya suka JB. Join boy. Apa tuh join boy? Join boy itu nggak diundang tapi ikut-ikut aja. Asik nih kerumunan ini, gue ikut gitu. Disebut sebagai JB gitu. Tapi setuju gue, Lebaran itu adalah momen yang ditunggu sama banyak orang untuk kumpul. Setuju. Ya. Sama satu lagi ya, bisa jadi untuk beberapa orang sebenarnya yang dikangenin dari kumpul di rumah itu bukan hanya orangnya, tapi suasananya. Suasana tuh as in kayak misalnya gini ya, ke rumah nenek gitu ya. Yang lo inget tuh adalah aroma masuk ke rumah itu. Baunya tuh beda. Rumah nenek tuh baunya beda. Ya. Terus lo teringat waktu zaman lo kecil, memori tuh keluar. Ya. Terangkat lagi. Lo inget zaman lo kecil, lo sama sepupu-sepupu lo suka nginep kalau liburan sekolah di rumah nenek, misalnya gitu. Ya. Dan lo teringat gitu gimana dulu nenek lo tuh kayak judes perhatian gitu. Nenek-nenek kan suka gitu tuh ya. Kayak acuh tapi perhatian gitu. Kayak dia tuh diem aja tapi nanti pulang-pulang dia bawa, nih nenek bawa ini dari apa gitu. Terus nanti, ayo mandi udah sore mandi semua. Terus semua mandi serombongan di kamar mandi gitu. Itu tuh momen-momen yang buat kita kayak, oh iya ya, kok kayaknya itu tuh ada feel good-nya di dalam sini. Dan ternyata tuh ada research-nya loh, Wet. Kenapa momen keluarga itu dianggap baik dan punya dampak besar untuk hubungan emosional. Ada Harvard Survey Study gitu ya yang bilang ternyata waktu yang berkualitas ya, kumpul bersama keluarga itu adalah salah satu faktor terbesar yang membuat seseorang merasa lebih bahagia, lebih stabil secara emosional. Betul. Nah, buat kita warga Jakarta yang tinggal di Jakarta merantau dan di Jakarta sendirian dan hidup sosialisasi kita di Jakarta juga, we live in a bubble ya. Kan kita tuh berarti kita nggak punya love tank kumpul bersama keluarga karena keluarga jauh kan. Nah, mudik dan momen Lebaran ini adalah yuk kita pakai ini untuk mengisi love tank kita, create as many memories as possible. Karena terbukti bahwa momen berkualitas, waktu berkualitas bersama keluarga itu membuat kita jauh lebih stabil, lebih bahagia secara emosional. Supaya ketika lu pulang ke Jakarta, your love is full. True. Betul itu betul sekali. Iya kan? Tadi ada yang bilang ini, tapi Kak, judgmental masih mengintai di saat Lebaran. Hey, kan semua udah dirawat rambutnya. Kibas aja, let your hair stop the judgment. Edan. Iya kan? Betul itu komentar kamu, judgmental masih mengintai. Tapi coba deh, secara jujur, yang judgmental saat kumpul keluarga itu berapa banyak sih? Lu jaga batas aman aja. Mereka yang suka mengintai dengan membantai komentar, lu basa-basi gemilang aja sama mereka, nggak usah terlalu dalam. Tapi spend waktu berkualitas lu sama orang-orang yang memang bener-bener dekat dan juga bisa memberikan manfaat untuk kebahagiaan emosional lo. Untuk orang-orang yang nggak memberikan manfaat, lu basa-basi gemilang aja dari jauh aja, nggak usah deket-deket. Iya, BBG, basa-basi gemilang. Basa-basi gemilang. Baru lagi tuh, basa-basi gemilang ya, baru tuh. Kita namanya juga apa? Namanya apa? Ini namanya juga podcaster masuk muri gini, saya harus kreatif. Gila. Udah beda lagi. Sekarang kalau di bio apa tulisannya Mas Dev? Podcaster muri. Podcaster pemegang rekor muri ya.
Ya, udah ganti, bukan lagi MC wedding top tier prasejahtera lewat hempas ya, udah enggak lagi ya podcaster pemegang rekor muri top tier papan atas Asia Pasifik gitu ya. Tapi suruh ngedit konten males banget, merong-merong aja. Kita mari reminiscing. Walaupun mungkin gini, ketika lo kecil pasti ada dong tempat-tempat di rumah lo yang membuat lo tuh kayak, gue selalu terkenang dengan ruangan itu. Gue terkenang dengan dekorasinya kah, dengan aromanya kah, dan itu membuat lo feel good. Ada nggak di rumah lo? Atau di rumah nenek lo atau di mana? Tempat tidur. Tempat tidur. Karena kamar tidur gini, kalau ya in my case adalah, tapi gue juga lebaran itu biasa kumpul-kumpul keluarga. Karena kan keluarga gue itu ada yang muslim, banyak malah. Jadi, keluarga gue tuh sangat majemuk, wet. Makanya gue orangnya seterbuka ini. Gue bisa menghargai perbedaan tuh kayaknya embedded in me dari kecil gitu. Gue orang Manado, tapi keluarga gue itu udah bercampur aduk, Bo. Kita punya saudara Jawa, Sumatera, Batak, ya Batak, Sumatera, dodol. Ada yang kawin sama orang Kalimantan, ada Muslim, ada Kristen, ada Hindu, banyak gitu. To answer your question, setiap kali acara kumpul keluarga, namely Lebaran dan Natal, itu biasanya kita anak-anak kan ngumpulnya sendiri ya, wet. Orang tua kan pasti kumpulnya itu di ruang tamu, kumpulnya abis dari ruang tamu pada ngeriung dah di meja makan. Di meja makan tuh dari pagi sarapan sampai makan siang sampai makan malam. Kalau orang Manado itu kan suka baca cerita ya. Jadi ngemeng aja, cuma pindah-pindah ruangan gitu. Nah, kita biasanya anak-anak kumpul sendiri dan kita kan nggak punya Game Boy, PlayStation, nggak kayak Resa Arab di rumahnya yang banyak entertainment center gitu di living room. Kita nggak punya gitu. Jadi kita kumpulnya cuma di kamar, wet. Jadi kita rame-rame di kamar, di kasur gitu, main kartu, makan di situ, main tenda-tendaan, main ini, main itu. Mostly sih main kartu ya gitu. Kayak gitu. Jadi di kamar tidur. Dari kecil. Manado, Bo. Kita hobi banget main kartu, cuy. 49, cangkulan gitu. 41 kali, Bo. 41 bukan 49. 49 umur gue. 41 cangkulan, tepok nyamuk, kayak gitu-gitu gitu. Terus dan biasanya kan gue waktu gue masih kecil, sepupu-sepupu gue udah gede. Nanti ya kita cerita-cerita aja, ngobrol-ngobrol, dan biasanya sambil gegoleran di kamar. Dan most of the time ada beberapa yang kalau nginep di rumah gue gitu ya, kita nongkrongnya di kamarnya mereka lah gitu. Kamar sih. Tanya dong, kalau lo di mana, wet gitu? Ini menuju, wet, sabar ya. Oh iya. Nyalain lagi lampunya. Lo di mana? Oke. Lo pertama-tama gue akan gini. Lo sadar nggak? Rumah gue tuh lampunya terang banget. Sadar sih, wet. Gue tuh kenal lu gue tuh siaran sama lu dari tahun 2023 loh. Sadar dong. Iya, sadar. Kenapa? Karena waktu kecil lu tinggalnya di kuburan gitu, gelap. Jadi lu sekarang punya duit, lampu lu nyalain. Bukan. Alasannya adalah gini. Momen paling bahagia buat gue itu adalah malam takbiran di rumah nenek gue. Oh. Ya, dan pada saat malam takbiran itu semua pintu dibuka, semua jendela dibuka, lampu tuh semua nyala. Lampu ini bayangin. Jadi suasananya itu semua jendela, pintu itu dibuka, dan semua kalau di rumah nenek gue itu jendelanya sama pintunya lebar-lebar gitu. Terus abis itu lampu semua dinyalain. Lampu-lampu gantung nenek gue udah dicuci semua tuh, udah bersih semua. Terus meja tuh pirex udah ready tapi masih kosong. Karena makanannya baru akan ditaruh besok pagi sebelum sholat Id. Malam itu masih dimasak, masih dipanas-panasin. Kan gue Padang.
Jadi nenek gue bikin rendang sendiri, dan dia bikin rendang tuh kayak hampir 24 jam, apa 12 jam lah gitu. Jadi itu rendang masih dalam proses dimasak gitu. 24 bisa masuk muri tuh. Tapi tetangga gue bikin rendang 32 jam, say. Belum bisa berarti, belum bisa mengalahkan 32 jam. Tapi tetangga lo masuk muri nggak? Kalau nggak masuk muri, kita bisa langsung klaim. Klaim deh, bisa kalau gitu. Nenek gue udah meninggal, lo jangan aneh-aneh. Ya namanya kan juga cerita halusinasi. Lu juga ngajak gua halusinasi. Begitu gua masuk dalam halusinasi lu bawa kenyataan. Gimana sih, bro? Iya, bener. Terus jadi T-Rex tuh udah diaturin gitu. Terus zaman dulu tuh yang wajib ada menunya adalah salah satunya ketan serikaya, met asinan Bogor. Itu sebabnya kenapa gue juga sekali asinan. Aduh, bunyi loh perut gue. Ketan serikaya. Ketan serikaya. Itu enak sekali loh. Nenek gue bikin enak sekali. Tapi nenek gue udah meninggal. Ya, masa gue request dari alam kubur dibikinin serikaya. Ya kan ini lagi reminiscing ya, bro. Aduh. Terus manisan sama asinan. Nah, momen mereka lagi toto-toto itu meja. That's why juga kenapa gue suka sekali toto dahar. Oh iya, jadi momen nenek lagi toto-toto tuh lu udah langsung di kamar, lu udah siap-siap, bentar lagi mau toto dahar nih gitu. Lu langsung pasang alis, pupuran. Nggak gitu. Enggak. Nah, kita sepupu-sepupuan itu pada main di situ malam itu, main kembang api, main petasan pada zaman itu ya. Terus abis itu sepupu-sepupu yang kecil tuh kita main tak umpet. Pokoknya ribut gitu rumahnya, meriah sekali. Nah, itu sebabnya kenapa gue selalu seneng dengan suasana terang, karena itu membawa gue kembali ke sana. I see. I see. Jadi memori-memori seperti itu yang kemudian gue bawa. Termasuk karpet-karpet digelar tuh. Karena duduknya di lantai. Karena kan begitu udah kumpul gitu, dan rumah nenek gue itu kan kalau di Padang disebutnya rumah gadang. Jadi semua keluarga datang ke situ, kumpul di situ. Jadi kita duduklah di lantai itu. Waktu itu Iwet belum punya duit, Nek. Jadi nggak bisa ngebeliin sofa buat nenek di Informa. Bener. Kalau nenek masih ada sekarang, Iwet udah punya duit, Iwet beliin sofa di Informa. Sorry, bukan beliin. Zaman itu gue ralat ya. Zaman itu belum ada sosial media, jadi gue belum bisa barterin pakai postingan untuk sofa. Najong lo. Barang-barang yang kan, lu belanjain gue kemarin, lu beli apa barter, bro? Loh, yang penting kan dapat barangnya. Yang penting dapat barangnya. Iya, benar. Oke. Perkara gimana cara dapetnya serah gue. Iya benar. Yang penting dapat murinya. Mau caranya gimana itu serah suka situ sebagai konten kreator. Kamu mau masak rendang 48 jam di 5 kota? Silakan. Iya, silakan. Marut kelapa di Jakarta, potong daging di Solo, iya kan? Ngukus bumbunya lu mau kemana? Palembang. Lu mau tanak dari Padang, lu nyampe di Papua. Silakan. Ya, tapi that's why. Dan aku yakin ya Iwet ya, maksudnya gini, aku yakin ya setiap dari kita geng duet itu pasti punya fondest memory, kenangan di dalam rumah, either rumah kamu, rumah keluarga, atau rumah a close relative with us berkenaan dengan hari raya, namely dalam hari ini Lebaran gitu ya. Jadi dan itu menurut aku menyenangkan untuk di-revisit dan juga dihidupkan kembali, kayak in your case gitu. Mungkin Lebaran tahun ini lo udah nggak bisa lagi tuh menikmati kumpul keluarga di rumah nenek. Pasti kan akan ada yang mengambil alih ya. Betul. Nah, tahun ini kemarin nyambung sama cerita kemarin di grup WhatsApp keluarga tuh dia bilang, tahun ini kita kumpul di Prambanan. Di Prambanan tuh rumah nenek gue gitu. Kangen untuk bisa kumpul di situ. Terus gue juga kayak, iya ya, I still remember suasana malam sebelum Lebaran tuh di rumah itu seperti apa. Terus kita pulang lagi ke rumah malam-malam, karena paginya kita kan tetap tidur di rumah. Paginya kita balik lagi
lagi tuh habis sholat Id untuk kemudian silaturahmi di situ. Gitu. Ada yang nanya geng duet. Terus Ria! Emang kampret emang mulutnya, jarinya. Ya apalah. Apapun yang menyebabkan dia ngetik komentar itu. Ember. Emang katanya muka kita bikin lancar BAB sih Ul. Hubungannya sama terang apa bro? Nah, hubungannya sama terang, makanya gue belinya lampu-lampu. Karena di rumah nenek lu suasananya selalu terang. Di rumah neneknya dia suasananya selalu terang. Iya. Mau beli lampu kristal nggak ada kemarin. Jadi gue beli lampu-lampu kecil begini. Tapi ini semua nanti gue nyalain gitu. Lucu ya sebenarnya ya. Kadang tuh our preferences in life itu rooted back in our fondest memory. Kalau lu perhatiin ya Iwat ya, kan gue itu kamar tidur tuh penting buat gue. Setuju apa enggak? Kan dari dulu ya. Even kalau kita ingat pertama kali gue punya uang, yang gue beli apa? Kasur kan. Dari dulu tuh kayaknya kenyamanan tidur itu kenyamanan tidur itu penting buat gue karena it's all where the magic happen, in my bedroom, in my family's bedroom. Dan kalau Natal gitu ada saudara gue mau nginep gitu, zaman gue tinggal di Salatiga, kalau Lebaran kan kadang saudara-saudara kita yang di Jakarta itu datang berkunjung dan mereka nginep karena mereka pakai mobil, jadi kan nginep gak cuma semalam 2 malam ya, biasanya 5 malam, terus habis itu kita bawa jalan-jalan lah ke Jogja, ke Solo gitu. Dan yang selalu dilakukan mami papi gue tuh adalah make sure kalau kamar tempat mereka akan menginap para tamu itu nyaman. Jadi beli spray baru, beli bantal baru, kita cucu-cucu diminta dibersih-bersihin debunya, ditata-tata, rak-rak buku yang berserakan itu dikasih tempat baru, stuff like that. Itu sebabnya sekarang gue pun gitu kalau sampai ada orang mau menginap, yang hal pertama gue pastikan adalah ganti spray yuk, spraynya udah gak nyaman, beli spray baru yuk, beli bantal baru yuk gitu, biar mereka tidurnya nyaman, you know. Dan kemarin waktu Natal teman gue gitu ya, teman gue tinggal di Jakarta perantau, keluarganya mau datang, dia juga melakukan hal yang sama. Aku mau beli bantal baru, aku mau beli spray baru karena mama aku mau datang. Nyaman itu kan, kita tuh 8 jam loh di kamar tidur. Betul. Mungkin lo nggak, ya rata-rata orang tuh tidurnya 8 jam. Iya. Ini sambil kita ingetin jangan lupa untuk tap layarnya guys, karena jangan sampai kelupaan bahwa KPI kita 1 juta likes itu masih tetap kita canangkan setiap harinya. So tap your screen now supaya kita bisa mencapai 1 juta likes di jam 8 pagi hari ini. Baru gue mau nanya tadi, Glenda kemana ya? Kok tumben belum komentar? Kirim heart ya. Berarti Glenda udah ada. Gue agak terlambat. Hai Glenda, gue agak terlambat joining this trend. Gue baru kali ini berkenalan dengan bed sheet dan juga cover dari bambu. Oh iya. Pernah nggak nyobain? Spray dari bambu. Serat bambu. Serat bambu. Thread. Iya. Ini kemarin gue beli di Informa, lu yang bayar, warna putih, spray gue semuanya warna putih, dan koleksi warnanya banyak banget, Nek. And I love it. Dia tuh menyerap suhu panas tubuh dan jadi dingin gitu, adem. Aduh, so good. Dan ini bisnya ada bis abu-abu gitu. Ini lengkap dengan 2 sarung bantal, 2 sarung guling. Also ada paket promo kemarin, bundling dengan dia punya cover. Nice ya. Aduh, gue nyesel lah gue nggak berkenalan dengan teknologi serat bambu ini dari dulu loh, Wet. Aduh, ini enak sekali loh, Wet. Oh, pantesan lo kemarin belanja banyak banget, abis duit gue. Nggak banyak juga, cuma beberapa item. Lo lebay, orang gue lo kasih bandrol atas deh. Oh, cakep amat. Iya. Ada bisbannya. Iya. Ada bisnya. Oh, ya, cakep. Gue sih Lebaran tahun ini nggak hosting. This is I bought for myself. Tapi siapa tahu ada geng yang mau hosting. Sorry. Ya kalau lo hosting juga nggak sampai masuk kamar dong. Beda lagi ceritanya. Iya kan, misalnya etok-etoknya ini keluarga gitu loh. Keluarga mau nginep. Gila. Oh iya. Kak, itu di Informa belinya. Iya, kemarin di Informa belinya. Aku kemarin ke Informa Gancit.
Nah, bayar Iya, tersesat iya. ya, gede banget soalnya. By the way itu sarung bantalnya berapa banyak dia kasih? Sarung bantal 2, sarung guling 2. Oh, 2 ya. Oh, dia ngasih ngasih sarung bantal lagi. Bisa bisa beli sarung bantal terpisah nggak? Gue nggak nanya. Ini soalnya gue belinya yang paketan, udah di dalam sarungnya. Harganya inget nggak berapa itu kemarin? Harganya berapa? 1,9, 1,9. Oh, ada yang komentar ini nggak bisa. Kalau yang seri bambu ini nggak dijual terpisah, nggak bisa satuan gitu, Nek. Jadi emang satu begini. set. Udah set-setan. Tapi ada Mereknya extra apa? pilot. Informa. Mereknya apa? Apa sih, Bo? Benga Benga. Nggak ada. Lu pernah belanja di Informa nggak sih? Yang nggak ada mereknya dong. Semua barangnya dia mereknya Informa. Nih, mereknya Informa. Informa tuh nama merek. Oh, seat set guys, seat set serat bambu gitu ya. Oke. Bamboo collection, babe. Bamboo collection. Bambu collection. Belinya di Informa, kok nggak ada yang nanya lampu aku sih? Lampu aku juga bagus loh tuh. Tinggal disentuh gini dia nyala. Tuh, Gua ganti-ganti kemarin beli warna 2. lagi. Satu lagi itu tuh. Apa tuh? Oh, lampu, Itu lampu lagi. Cuman 2, nggak usah lampu. lebay. Itu sama ini yang lu bayar kemarin. Kan kemarin gue juga minta karpet, lu bilang udah over budget. Oh, itu lampu gitu Seru juga ya? bagus ya. 400.000. Lagi banyak Habis promo. pensiun duit gue ya, 1,9 Nggak usah spray. lebay. 1,9 sama hampir 500.000. 400.000. Nggak usah lebay. Nggak usah didramatisir. Belum sama hal itu juga. Lagi banyak promo. Ini juga tadinya nggak 1,9 nih yang. Ya, gue tuh pinter say, gue mah dijajanin orang, gue tuh nggak maruk, wet, gue tuh Leo, gue bijaksana, gue nih podcaster muri, gue tuh ada akal budi, walaupun kata dijajanin juga. Podcaster muri. Podcaster muri. Jadi maksud aku ya, dan gue tuh menghindari beli spray online karena gue nggak bisa raba bahannya. Gue tuh masih suka belanja, gue raba dulu. Walaupun Informa sekarang ada online store-nya ya, wet, dia bisa belanja di online. Dia bisa belanja di website juga. Tapi gue tetap senang datang ke tokonya untuk raba-raba. Untuk raba, lihat, pegang. Karena spray kan akan nempel di kulit lo selama 8 jam ya. You need to feel it gitu. Kalau lo mau cek promo-promonya Informa, lo lihat Instagramnya. Makanya follow dong, Beb, di Geruduk ya, geng duet. Apa sih ininya? Oh, Informa ID, @InformaID. Kalau dia punya website www.informa.co.id, itu juga banyak promo-promo. Aplikasinya tuh Informa Online. Sekarang ada. Udah bisa belanja juga. Kayak ini kemarin gue nggak bawa sendiri loh. Dikirim. Oh ya? Dikirim. Oh. Ada yang nanya. Dikirim. Ada yang nanya, sorry ketinggalan info dalam rangka aman dijajan-jajanin begini. Nggak ada, hari-hari aja dia malakin gua. Kalau ke mall suka gitu dia. Ya memanfaatkan momentum aja, say. Ntar tiba-tiba satu hari THR, ya mau lebaran. Terus gue kemarin gini, lah kan lu nggak lebaran. Ya tapi kan orang juga tetap harus terima THR lagi lebaran gini. Tapi kan lu nggak lebaran, ya nggak apa-apa. Iya udah, oke. Lebih galak. Kan ini euforia muri kan seminggu lah, jadi gue bisa memanfaatkan si Iwet tuh kan lagi bahagia gara-gara muri kan. Namanya juga podcaster muri, Beb. Jadi geng duet yang cari inspirasi ya untuk kediamanmu, are you going to host, atau kamu mau cari THR atau kasih kado buat mamamu gitu, cari hampers, coba mampir-mampir ke Informa biar bisa mendapatkan inspirasi karena furniture sama aksesorisnya itu chic and very stylish and they cater to your needs. Gayanya banyak banget. Sama satu lagi, namanya kalau dia jual elemen interior dekorasi yang estetik, itu termasuk juga set-setan piring loh. Jadi piring-piring yang dijual di Informa itu juga cakep-cakep banget ya. Itu juga menurut gue patut untuk dilirik, patut untuk dilihat gitu. Termasuk juga kalau misalnya lo punya cookies nanti banyak ya tuh toples gini tuh. Cakep kan? Seneng loh toto-toto rumah. Ini juga gitu. dijual di Informa nih tuh. Iya kan? Kan
anak sekarang kan seneng tuh bikin board di Pinterest gitu. Rumah aku nanti pengennya begini, rumah aku pengennya begitu gitu. Pelan-pelan kita wujudkan sayang, beli aksesorisnya dulu, baru ganti furniture-nya. Karena ya ada survei loh, Wet. Maksud gue gini, ternyata buat kita orang Indonesia, momen Lebaran itu mayoritasnya they spend it at home. Ini survei dari YouGov sama GodStats. Sebagian besar waktu Lebaran di Indonesia itu dihabiskannya memang di rumah, baik rumah sendiri maupun rumah keluarga. Jadi why I highlight this adalah orang kita kalau Lebaran itu nggak jalan-jalan, yang mostly di rumah. Jadi bukankah baik ya kalau kita punya rumah yang nyaman, tertata rapi, yang sesuai dan menggambarkan kamu punya personality, you know? And you can actually tell a lot about a person looking by their house. Don't you agree, Iwan? I agree with you. Iya kan? Ya, benar. How you ada yang nanya gini, apakah Informa paymentnya bisa installment 0% interest? Kita nggak kerja di Informa sayang, mana kita tahu dia bisa installment 0% apa enggak? Lu datang aja ke sana. Ya, datang aja ke sana. Bisa ada yang bilang tuh overheard bisa. Lu tuh seneng belanja installment apa enggak, Wet? Enggak, Dev. Gue seneng loh. Masa? Gue enggak. Gue ada masanya gue demen. Untuk pembelian yang sifatnya besar ya, gue tuh doyan installment. Ini ketularan Becky. Becky itu ratu installment Nusantara. Oh, apa ada Nusantaranya? Iya, dia ratu installment. Dia apa-apa dia install. Nah, ketularan gue. Jadi gue kalau yang sifatnya massive gitu ya, yang kayak beli sofa, beli kasur gitu, itu kan di atas 5 juta ya, 10 juta di atas gitu. Gue pasti gue install 6 sampai setahun. Gue demen aja. Apalagi sekarang installment kan 0% ya. Jadi kayak gue berasa, gue bijaksana banget ya gitu. Itu perasaan gue ya. Wishlist, coba kita wishlist ya. Kalau boleh mengarang liar ya. Nih bicara mengenai inspirasi kediaman yang kita lihat dari Informa kemarin ya. Lo kalau pengen ganti di furnitur di tempat lo, di tempat tinggal lo apa? 3 top 3. Oke. Mantep nih, gue seneng nih. Ini kalau ditanya nih, pingin apa nih gue gara-gara kemarin kan kemarin gue cari inspirasi ya, hitung-hitung tuh sambil lihat-lihat gini, oh iya ya, ini bisa gini ya, oh iya ya, ini bisa begitu ya, oh ini bisa gini, bisa gitu. Lu tau kan lu sambil gue lihat tuh di mata lu sambil lu jalan di lorong Informa, lu kan lagi mencoba menentukan inspirasi gue apa, gaya gue apa nih, kebutuhan gue apa nih gitu kan. Coba apa? Gue pingin renov total apartemen gue. Oh wow. Iya, gue pingin renov total apartemen gue, pingin gue ganti semua kitchen set gue ini dari atas sampai bawah. Ya, satu section ini nih sebelah kiri gue kan kitchen set ya, tempat piring, rak apa segala macam tuh ada di sini. Ini pingin gue ganti semuanya, pingin gue ambrolin, pingin gue ganti jadi lebih bersih gitu. Ya. Terus abis itu meja makan gue ini kan kayu bulat gini ya, pin gue ganti. Ya lu ganti tata letak apartemen lo dan lu pengen ganti semua furniture lo. Semua, sampai gue cat ulang semuanya. Itu kalau mau liar-liaran. Sama area belakang ini kan area nonton TV ya, pakai sofa segala macem gitu. Gue pin ganti. Oke. Gue pin ganti, ya aku ganti aja, biar kayak itu lebih ada nafas baru gitu. Gue, kalau ditanya, kalau lo apa? Kalau gue sih nggak terlalu banyak yang pengen gue ganti, tapi satu on top of my list adalah gue sudah waktunya gue mengganti sofa gue. Karena sofa gue cushionnya itu udah nimpes gitu, bentuknya tuh udah nggak pleasant lah buat beberapa teman-teman gue yang gemuk ketika mereka duduk di sini.
Cushion lo udah nyampe di kayu nih, Nek. Aduh gue udah males nih gue ngurusnya. Karena ganti cushion itu kayak beli sofa baru harganya kan. Jadi gue pikir gue mendingan beli sofa baru deh gitu. Jadi sofa on top of my list gitu. Terus mungkin closet gue ya, walk-in closet gue ya. Gue harus mulai rearrange dan tambahan space gitu. Udah mulai isinya udah mulai amburadul. Udah kayak gudang jenek gue punya kamar lemari itu. Jadi gue harus tata-tata. Apa itu? Gudang jenek itu apa? Jenek tempat kirim, bukan jeneknya Tarsan. JNE. Gue bilangnya jenek. Napa? Kayak gitu, barangnya di mana-mana sampai di lantai-lantai. Jamur udah nggak ada ya, jamur udah dibasmi, gue udah panggil tukang. Gila kali jamurnya gue pelihara, gue bisa sesak napas, Beb. Jamur udah nggak ada, tolong dicatat tuh, dibersihkan. Hati-hati ya, jangan merusak nama gue ini podcaster Muri, gue nggak hidup dengan jamur. Jamur udah nggak ada, say. Tuh, udah nggak ada, lu lihat tuh ceiling gue, kamar mandi gue. Bye-bye jamur, no, bye-bye Asis, udah nggak ada jamurnya. Jamur cuma sebentar aja. Gue boleh bertanya nggak? Bertanya boleh? Apa? Boleh. Lo tadi menyebut bahwa apartemen lo udah kayak gudang jenek gitu ya. Terus lo pingin rapi-rapi apartemen lo. Tuh karena temen lo bilang rumah lo kotor ya. Temen itu siapa nih? Lo kan? Bukan gue. Orang lo yang kemarin cerita pas live. Lo yang cerita sama gue pas live. Dan gue tuh bukan tersinggung. Gue tuh gini. Gue tuh taruh ponten gitu. Lo lupa ya? Lo tuh ngomong loh di depan geng duet. Kalau gue tuh berantakan di rumah. Gue tuh tersinggung. Kemarin gue di informal langsung gini. Oke, dibeliin Iwet cuma boleh 2 barang nih. Gue ambil lampu, gue ambil spray, udah selesai. Tapi gue ngeliat, oke, gue mau beli lemari ini, gue mau beli kontainer ini, gue mau ini. Gue lebaran, gue kan gak kemana-mana ya lebaran. Gue gak ada duit buat jalan-jalan. Gue mau bebenah, gue udah bikin agenda. Gue mau bebenah. Si Iwet tuh bilang gini di depan geng duet. Aduh kan geng duet, lo inget gak sih momentumnya? Itu tuh gue simpan di hati sanubari kolbu gue. Kemarin gue jalan di lorong-lorong informa tuh gue mendidih darah gue, dibilang gue tinggal berantakan. Kan geng duet bilang gini, Om Dev nanti libur lebaran bikin konten dong, kalian traveling berdua aja Om Dev sama Om Iwet. Lo inget gak jawaban lo apa? Jangan, gue gak mau. Gue berantem pasti sama dia. Gue gak bisa sekamar sama dia. Iya, lu bilang gini, karena gue sama Dev itu 2 kepribadian yang berbeda. Coba kalian tebak, antara aku dan Dev siapa yang berantakan? Terus kan geng duet udah diarahkan begitu, ya pasti dia pilih gue lah. Iya, Dev tuh cuman kelihatan rapi di dandanan luar aja, tapi dalamnya tuh dia berantakan banget. Gue sampai di rumah tuh gue gini, emang iya gue berantakan? Terus gue mencari validasi dong. Gue tanya dong sama teman-teman gue. Awalnya gitu baru lo cari validasi, temen lo mengiyakan. Iya, emang sih lo berantakan. Terus gini, sebenarnya nggak berantakan. Apa dong? Kotor. Hah? Itu lebih sakit loh. Kotor. Terus gini, apa misalnya gue gitu? Ya kayak di dapur kamu, aku sih nggak akan nyimpen ya botol-botol wine kosong. Gue gini, gue nggak nyimpen botol wine kosong. Itu wine masih ada isinya. Kali deh gue nyimpen botol wine kosong. Gue nggak akan tuh majang-majang gelas wine. Kenapa? Gelas wine udah pada kotor. Cuci kali. Gue nggak ada waktu. Kerjaan lu tuh cuman di rumah, tidur siang, ngeblow rambut, terus lu tidur lagi. Nggak ada waktu dari mana gue? Gue kan perlu pilates. Terus gue gini, apalagi lemari baju kamu tuh kayak gudang kurir, baju berserakan di mana-mana. Terus gue berdiri dong di depan lemari gue. Nggak berserakan, semua tertumpuk rapi di lantai. Baju lo sampai ke lantai-lantai, Bo. Kalau berserakan kan dia terbang. Ini nggak berserakan, semua di lantai. Berserakan terbang.
Semua punya, Melayang-melayang ya. Melayang-melayang ya. iya, semua punya lapaknya masing-masing kayak pedagang kaki lima di samping Plaza Indonesia. Jelas rapi. Tenang aja. Sebel banget. Oke. Oh, awalnya tuh itu. Jadi kalimat rumah lo kotor tuh gara-gara gue angkat isu itu. Lo kepikiran, lo kemudian mencari validasi, dibenerin sama temen lo. Siapa sih Bo orang yang secuek-cueknya orang? Siapa coba yang gue tanya yang bisa terima dibilang rumahnya berantakan? Siapa? Nggak ada tahu. Karena kan kita tahu rumah adalah refleksi diri ya. Bener apa enggak? Jadi kalau lo dibilang sama temen lo, misalnya pas lebaran temen lo main ke rumah lo, ke kosan lo, ke apartemen lo, ke rumah keluarga lo, terus dia ngomong gitu sama lo, gue gak nyangka ya lo berantakan orangnya. Sakit hati gak lo? Kan lo langsung refleksi diri ya. Hah? Rumah gue berantakan gitu. Iya gak sih? Atau gila lo jorok ya? Ya lo langsung refleksi diri lah, say. Nanya deh, nanya. Paket-paket di rumah lo pasti berserakan ya? Bukan berserakan. Teronggok ya. Ya, paket-paket di rumah lo. Nanya. Iya Wet, gue ini manusia normal. Gue kalau terima paket itu gue masih buka, gue masih foto, gue masih liatin satu-satu, gue masih baca kartunya. Gue masih gitu. Gue lihat buka unboxing gini. Iya ampun, gue masih begitu. Gue videoin, posting enggak, video aja gitu. Gue masih gitu. Jadi gue perlu waktu untuk membuka paket-paket gue. Kenapa? Salah. Enggak, nanya aja. Gue masih normal. Paket-paket itu, paket semua datang dengan boxnya. Ada yang box perahu, box lampion. Gue nih masih normal. Box-box itu masih gue simpan karena gue pikir besok-besok kalau perlu. Apakah besok tiba? Nggak ada. Jadi gue punya satu section di dalam apartemen gue yang isinya adalah box-box kosong paket. Oh, nanya lagi boleh Dev, boleh nanya lagi nih, halus lo nanyanya lo, nggak dedes ya, nanya boleh, nanya. Apa? Do you consider yourself as a hoarder? Sudah jam 8:02 dan gue terima kasih. Sebuah tutupan. Ini kayaknya habis ini dia kepanggil Goklin sih. Gue yakin banget hari ini dia panggil Goklin. Atau apa tuh, pin home. Semua dipanggil sama dia. Lo masuk semua ke sini, lo beresin apartemen gue. Enggak, gue buka balkon, semua barang-barang gue lemparin ke situ. Tapi ntar 1 jam kemudian gue lari ke bawah, gue kumpulin lagi. Ini masih perlu. Ini kok dibuang sih? Ini besok dicariin loh. Tapi gini, it's okay gitu. Maksudnya, oke, mungkin ada beberapa bagian gue berantakan gitu. Dan actually gini ya, gue tuh kan tipe orang yang gue tuh butuh project. Kan I like proses ya. Gue tuh kan tipe orang yang selalu butuh project. Jadi libur lebaran ini kan I'm not going anywhere ya. Lah ya itulah project gue. Gue mau bebenah tempat tinggal gue. Dan gue makanya kemarin gue udah I take mental notes pada saat gue jalan-jalan ke Informa. Gue perlu rak buku. Gue perlu 1 kabinet baju. Terus gue perlu kontainer. Gue mau ganti handuk-handuk gue. Kayaknya udah apalagi. Rini Amelia ini nggak sopan sih menurut gue. Ini sampah kak, cek psikolog deh. Ada yang bilang lagi, Dev adalah mama-mama kita. Benar. Ide topik ya Hana ya, abis lebaran cari psikolog dong. Kita mau bahas kenapa sih kita tuh suka nimbun barang dan susah membuang barang. Lucu ya? Lucu ya? Ya. Emang podcaster muri gini tuh ide beterbangan, say. Nggak cuman baju beterbangan ya, ide juga beterbangan ya. Lu gue gampar ya. Ini semenjak gue pulang.
Sebelum kita nanti ketemu dengan psikolog ya, mungkin Samantha Elsner kali nanti ya kita undang untuk live bareng kita. Sebelum kita ngobrol sama psikolog, mungkin lo ada baiknya coba deh nonton dokumenter soal hoarding yang ada di hoarder yang ada di Netflix. Ada dokumenterinya. Oh udah. Yang Apa perasaan lo? 11. Iya, apa perasaan lo nonton itu? Jorok-jorok banget sih tuh orang-orang. Oke, kita tutup hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalatu wassalamu ala marsulin ambiyai war mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, mengingatkan kembali kalau teman-teman mencari inspirasi untuk gaya, selera, tata-tataan rumah, dicek, cari inspirasinya di Informa. Yang tadi nanya Instagramnya sekali lagi diulang, @informa_id, dicek promonya apa aja. Lebaran ini banyak sekali promo. Atau teman-teman bisa kunjungi www.informa.co.id dan bisa belanja di mobile application-nya Informa online. Kita pamit, sampai ketemu hari Senin. Selamat jalan untuk yang lagi siap-siap untuk mudik. We know that minggu depan udah mulai masa mudik. Oke? Bye everyone.